banyak sekali orang-orang yang tadinya menyembah politeisme. Yale historian Ramsay MacMullen, whom I mentioned earlier, Ramsay MacMullen yang merupakan seorang sejarawan Yale yang tadi saya sebutkan, concluded, much apparently to his dismay, ya, menyimpulkan dan sebenarnya di dalam kekecewaannya that the leading cause of conversion to Christianity in the 3rd and 4th centuries bahwa penyebab utama dari pertobatan di dalam abad ketiga dan keempat was healings and exorcisms. adalah penyembuhan dan pengusiran setan. And we are back to utter darkness. Dan kita kembali kepada total kegelapan. Do you want me to go on to the next slides, or should we take questions for the moment? Let's take question Okay. from the. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditayangkan. Mulai dari pertanyaan singkat dan sederhana sampai ke pertanyaan yang panjang dan filosofis. Boleh ditayangkan pertanyaannya? Ibu bisa. Terjadi agama. How do you respond to the miracles that happened? Oh ya, in other religion, ya. Again, it's something that I was going to address some later. Ya, itu But adalah sesuatu yang nanti saya akan bicarakan. this one is talking not just in general, but about miracles that happen that bring good to the surroundings. Tapi ini bukan hanya mujizat yang umum, tetapi mujizat yang kemudian membawakan hal-hal yang baik kepada sekitarnya. I'm going to give more than one explanation. Saya akan memberikan penjelasan lebih dari satu. The first explanation I give is incomplete. It only covers some cases. Ya, penjelasan saya yang pertama tidak komplit, hanya mencakupi beberapa kasus. But God's love is not limited to Christians. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kasih Allah tidak hanya terbatasi untuk orang-orang Kristen. And sometimes when people cry out to God, God may hear them. Dan kadang-kadang ketika orang bukan Kristen berteriak kepada Allah, Allah juga akan mendengarkan mereka. And I would think that might be especially true in some religions where they have some more knowledge of God than in some others. Dan saya rasa itu mungkin paling banyak terjadi di dalam agama di mana mereka mempunyai pengetahuan tentang Allah yang lebih baik daripada tempat yang lain atau agama yang lain. And of course we know, I'm not sure if I can, well, I guess I'll say it and then you can stop me if I shouldn't. I had a friend who was working among people in Palestine. Saya mempunyai seorang teman yang bekerja dengan orang-orang di Palestina. And they would often pray to God in the name of the prophet Isa. Dan mereka sering sekali berdoa kepada Allah di dalam nama Nabi Isa. Because they found it worked. Karena mereka melihat bahwa itu berhasil. Who's to say that God wasn't reaching out to them? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Allah tidak sedang menjangkau mereka? But now moving on to the other kind of issue. Tetapi kemudian kita melihat persoalan yang lain. In, for example, traditional African religions, Misalnya di dalam agama-agama Afrika tradisional, you would have spiritual power that could be used for blessing or for cursing. ya ada kuasa-kuasa roh yang bisa dipakai untuk memberkati atau mengutuk. They kind of believed that spirits were neutral and some could be good and some could be bad. Ya, jadi mereka rada percaya bahwa roh itu netral, jadi bisa dipakai untuk yang baik ataupun yang buruk. Now, some things that were good were because they actually found some herbs that worked. Ada yang baik karena akhirnya mereka menemukan rempah-rempah yang baik untuk bisa dipakai. But some things that happened for good, we have to balance them with the things that happen for bad. Tetapi apa yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baik harus kita seimbangkan dengan hal-hal buruk yang kemudian terjadi. If people found that the spirits would help them on some things, Kalau orang menemukan bahwa ada roh-roh yang akan membantu mereka di dalam satu hal, but if they also became enslaved in a system that worshipped false spirits, tetapi kemudian mereka juga masuk ke dalam perangkap perbudakan penyembahan roh tersebut,
And some people were being manipulated by these spirits. Dan kemudian ada orang-orang yang dimanipulasi oleh roh-roh tersebut. And the spirits also were doing harm. Dan juga roh-roh itu juga melakukan hal-hal yang jahat. And the greatest harm is to obscure the knowledge of God. Dan hal terburuk yang dilakukan adalah mereka kemudian mengaburkan pengenalan mereka akan Allah. Then the system actually was doing more harm than good. Dan sistem itu kemudian menghasilkan yang buruk lebih banyak daripada yang baik. So we need to look at it in a larger perspective. Karena itu kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Now, both with Christian and with non-Christian healings, Ya, dan di dalam penyembuhan yang terjadi baik untuk orang Kristen maupun non-Kristen, there are multiple levels of possible explanation. banyak sekali level penjelasan yang berbeda-beda. Sometimes there's a misdiagnosis to begin with. Kadang-kadang ada diagnosa yang salah dari awal. Sometimes things are psychosomatic. Kadang-kadang itu memang adalah psikosomatis. Of course, even if it's psychosomatic, you still want to get better. Ya, tetapi bahkan karena psikosomatis pun kamu mau bisa menjadi lebih sembuh atau lebih baik. But then sometimes both in Christian and in non-Christian settings, there can actually be what we call supernatural activity. Ya, tetapi kadang-kadang baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen bisa terjadi apa yang kita sebut sebagai aktivitas supranatural. Now, it's more in some circles than in others. Dan memang kita harus mengaku ini terjadi di dalam tempat-tempat yang satu mungkin lebih daripada tempat yang lain. And that's even true in Christianity. Dan itu bahkan benar di dalam kekristenan. Again, in Western Christianity, there's been much less openness to it until recent years. Dan kita, sekali lagi di dalam kekristenan Barat ya mereka tidak terlalu terbuka untuk hal ini sampai baru-baru ini. Hume actually made an argument, one of his arguments against miracles Dan Hume sebenarnya di dalam argumentasinya yang menentang mukjizat was that miracle claims come from these ignorant peoples. mengatakan bahwa klaim-klaim mengenai mukjizat ini datang daripada orang-orang yang tidak berpendidikan atau tidak berpengetahuan ini. But another of his arguments was Tetapi argumentasinya yang lain adalah that miracles and competing religions cancel each other out. bahwa mukjizat dan agama itu sebenarnya saling membatalkan. He said that all religions claim miracles as a way of verifying themselves. Mereka mengatakan bahwa semua agama mengklaim mukjizat sebagai cara untuk membuktikan diri mereka. That's not actually equally true of all religions. Tetapi sebenarnya tidak bisa kita katakan hal yang sama itu benar untuk semua agama. But Hume's knowledge of religion was apparently as limited as his knowledge of non-Western cultures. Ya, tetapi kelihatannya pengetahuan Hume tentang agama itu sama terbatasnya atau sangat tidak tahu apa-apa, sama seperti pengetahuannya tentang budaya yang lain. Let's move to the second question. I think it is a longer one. Bagaimana kita menjelaskan argumentasi dari flu, yaitu presuposisi dasar adalah pertama bahwa reliks-reliks yang sekarang dari masa lampau tidak bisa ditafsirkan sebagai bukti historis sama sekali kecuali kita mengsuposisikan bahwa peraturan-peraturan fundamental yang sama mendapatkan atau masih bisa terjadi saat ini. Yang kedua, di dalam mereka mencoba yang terbaik, dia dapat menentukan apa yang sesungguhnya terjadi. Seorang sejarawan harus memakai kriteria sebagai kriteria semua pengetahuannya yang sekarang, atau mengasumsikan pengetahuan tentang apa yang mungkin terjadi, mungkin atau tidak mungkin. Dan ketiga, bahwa ilmu pengetahuan mukjizat dan bahwa karena mukjizat harus didefinisikan di dalam terminologi ketidakmungkinan secara praktikal, maka aplikasi daripada kriteria ini tidak terhindarkan akan menghilangkan atau tidak mencakupi bukti tentang suatu mukjizat. Again, Antony Flou's argument is kind of a restatement of Hume. Dan sebenarnya argumentasi Antony Flew itu boleh mengatakan pernyataan ulang dari Hume. Actually, one of the editions of Hume's
essay on miracles that I used was edited by Flew. Dan sebenarnya salah satu bagian dari tulisan Hume mengenai mukjizat itu diedit oleh Flew. And Hume has a particular reading of Flew has a particular reading of Hume that differs from that of many interpreters. Dan Flew membaca Hume berbeda dengan penafsir-penafsir yang lain. But most critics of Hume would criticize Flew with the same arguments. Tetapi kebanyakan orang yang mengkritik Hume akan mengkritik Flew dengan argumentasi yang sama. Flew has simply defined away miracles by fiat of definition. Ya, jadi Flew menyangkali mengenai mukjizat dengan secara definisi dengan pemikirannya sendiri. And I think that the answers I gave to Hume already suffice for Flew. Ya, sehingga saya rasa jawaban yang saya berikan mengenai Hume sebenarnya sudah cukup untuk menjawab Flew juga. Now, as you probably know, Seperti saudara mungkin sudah tahu, even though Flew never became a Christian, walaupun Flew tidak pernah menjadi orang Kristen, he did abandon his atheism. tetapi dia meninggalkan ateismenya. He was perhaps the world's most famous atheist at that time. Ya, mungkin pada saat itu dia merupakan ateis yang paling terkenal. He was arguing very publicly for atheism, Karena dia berargumentasi secara publik untuk ateisme. but he became convinced that there was evidence for design in nature. Tetapi kemudian dia diyakinkan bahwa ada bukti, ada pribadi yang merancang ciptaan ini. Because of his approach to history, he wouldn't accept specific evidence for the resurrection. Dan karena pendekatan historisnya, dia tidak mau menerima bukti-bukti tertentu mengenai kebangkitan Or for miracles. ataupun mukjizat. But he could see it in nature. Tetapi dia dapat melihatnya di dalam alam. And so he moved from atheism to deism at the end of his life. Jadi dia bergerak dari ateisme kepada deisme. Said that there must originally have been a God who set up the world. Mengatakan pada awalnya pasti adalah Allah yang kemudian menciptakan dunia ini. Kita masih ada waktu 5 menit. Apakah yang ketiga bisa ditayangkan? Pertanyaan nomor 3? Oke. Here, the third one. The question, why do miracles almost no longer happen among Christians? Actually, I would argue that that's not true. Saya akan mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa mukjizat tidak lagi terjadi di kalangan orang Kristen. It may be in certain circles they don't happen very often among Mungkin Christians. di dalam lingkungan tertentu, lingkaran tertentu, mukjizat itu tidak terjadi. But actually, there are quite a lot of them happening. Tetapi sebenarnya banyak mukjizat yang terjadi. Now, they're not all happening they're not all happening equally everywhere. Tentu saja mukjizat itu tidak sama rata terjadinya di mana-mana. But especially in areas of groundbreaking evangelism, you see a lot of them. Tetapi sebenarnya kalau saudara masuk kepada tempat penginjilan di mana sebelumnya belum pernah terjadi penginjilan, banyak mukjizat yang terjadi. Now, part of this may depend on what you mean by almost no longer happen. Dan mungkin kita harus mendefinisikan apa yang saudara maksudkan dengan hampir tidak pernah lagi terjadi di antara orang Kristen. If by not very often we mean like I don't see them every day or every week. Kalau dengan tidak sering, saudara memaksudkan bahwa saya tidak melihatnya setiap hari atau setiap minggu. That would certainly be true of me. Ya, tentu saja itu benar untuk saya. I mean, I believe God is providentially guiding my life on a regular basis. Saya percaya bahwa Allah di dalam pemeliharaannya setiap hari menuntun hidup saya. But in terms of visible dramatic miracles, I've only seen a handful. Ya, tetapi kalau kita berbicara tentang mukjizat yang dramatis, yang terlihat, saya hanya pernah melihat beberapa. When I think of a very dramatic, very visible one, maybe one. Ya, kalau saya berbicara tentang yang sangat dramatis, yang sangat mukjizat, cuma satu. Within my immediate family, we don't see people being raised from the dead very often. Di kalangan keluarga saya, kami tidak melihat orang yang sudah mati dibangkitkan, kami tidak sering melihat itu. But it did happen to my sister-in-law. Tetapi itu terjadi pada ipar saya. Now, that is in the course of our entire lives, we only
experienced in our family, one. Dan itu sepanjang hidup saya di dalam keluarga kami hanya terjadi satu kali. But if you say it doesn't happen very often in the sense that it hardly ever happens and nobody you know would ever experience it, Tetapi kalau saudara mengatakan tidak sering terjadi dalam arti bahwa ya saya tidak melihat dan orang-orang sekitar saya hampir tidak pernah melihatnya. I think, well, maybe it depends on what circles you're in, but I think if you start asking around, you'll find more. Ya mungkin itu tergantung saudara itu dari lingkaran apa, dan kalau saudara mulai mungkin menyelidiki di sekeliling saudara, saudara akan menemukan lebih banyak. When the seminary where I taught before Asbury, Di seminari yang saya sebagai dosen mengajar sebelum Asbury, we had fewer than 10 full-time faculty. kami mempunyai dosen tetap kurang dari 10. We were from many different denominations. Kami terdiri dari orang-orang dengan denominasi yang berbeda. But when they knew that I was working on the book on miracles, Tetapi ketika mereka tahu bahwa saya sedang menuliskan buku tentang mukjizat, they began sharing with me their stories. ya mereka mulai menceritakan kisah mereka. One of my Presbyterian colleagues Salah satu rekan Presbyterian saya, told me of how she had been healed of a brain tumor. ya mengatakan kepada saya bagaimana dia telah disembuhkan dari tumor otak. One of my Baptist colleagues Dan seorang kolega baptis saya told me about how her sister had been apparently dead and had been raised with no ill effects. ya mengatakan bahwa saudarinya tadinya sebenarnya jelas sudah mati, kemudian bangkit lagi dan hidup lagi. Another of my Baptist colleagues told me about how a growth on her foot had instantly disappeared when prayed for. Dan kemudian salah satu rekan baptis saya yang lain mengatakan bagaimana ada sesuatu di kakinya itu kemudian tahu-tahu hilang ketika sudah didoakan. It was about 1/3 of the faculty had these experiences. Ya, sehingga sepertiga dari rekan-rekan kerja saya mempunyai pengalaman-pengalaman ini. Well, 2/3 hadn't had these experiences. Two-thirds had not had these Ya, experiences. 2/3 tidak mengalami pengalaman-pengalaman ini, But they were ready to believe their colleagues. tetapi mereka siap untuk percaya apa yang dikatakan rekan-rekan mereka. So it may not be in our own immediate experience, but these miracles do take place today. Ya, jadi mungkin kita tidak mengalami secara langsung, tetapi mukjizat-mukjizat ini sebenarnya terjadi zaman sekarang juga. And again, this was in the United States where these things don't appear to happen as often as they happen some other places. Dan ini adalah kita berbicara tentang Amerika, di mana keadaan-keadaan ini kelihatannya tidak terjadi mungkin sebanyak di tempat yang lain. So it's possible, maybe in your circles it hasn't happened yet. Bisa saja mungkin di kalangan saudara belum terjadi, But these things are happening. ya, tetapi hal-hal ini terjadi. And we can, there are people who are credible eyewitnesses that we can talk about these things with. Dan ada orang-orang yang saksi mata yang layak dipercaya, di mana kita bisa menanyakan hal-hal ini. Of course, there are also people who aren't credible and aren't telling the truth. Dan tentu saja ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak mengatakan kebenaran. But that's another issue. Ya, tetapi itu adalah masalah lain.